Salam dari Paulus, hamba Yesus Kristus kepada kamu sekalian yang dikasihi Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini adalah surat dari Rasul Paulus. Anak-anak termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan? Kalau iya, berarti surat ini juga buat kalian. Kalian ingat siapa Rasul Paulus? Iya, Rasul Paulus adalah orang yang sangat rajin memberitakan Injil, kabar baik, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu saya bacakan ya. Setelah 2 tahun dipenjara di Kaisarea dan melewati beberapa pengadilan, akhirnya diputuskan bahwa saya akan dikirim ke Roma untuk diadili di hadapan Kaisar. Saya dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira dari pasukan Kaisar yang bernama Julius. Kami dinaikkan ke sebuah kapal yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai di daerah Asia. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Perwira Julius memperlakukan saya dengan ramah dan memperbolehkan saya mengunjungi sahabat-sahabat saya di Sidon. Dan setelah mengarungi laut di depan Kikilia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, sebuah kota di daerah Likia. Di situ, perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Dia memindahkan kami ke kapal itu. Setelah beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak dapat maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah. Sebuah pelabuhan di dekat kota Lasea. Musim dingin sudah tiba. Karena itu sangat berbahaya untuk melanjutkan perjalanan. Sebab itu saya memperingatkan mereka. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan saya. Dan karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Pada waktu itu, cuaca terlihat baik, sehingga mereka menyangka bahwa mereka akan dengan mudah mencapai kota Phoenix. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar menyusuri pantai Kreta. Namun, tak berapa lama kemudian, muncullah angin badai. Awak kapal berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kapal dan mengarahkan kapal ke kota tujuan kami. Tetapi badai sangat kuat dan mengombang-ngambing dan mendorong kapal kami ke tengah laut. Kami menyerah dan membiarkan kapal kami hanyut. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Di tengah keputusasaan, saya berdiri dan berkata kepada semua orang yang ada di kapal itu, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah,
maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Setelah 14 hari terombang-ambing di laut, siang itu kami melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun kami tidak mengenal daratan itu, namun kami memutuskan untuk sedapat mungkin mendaratkan kapal ke situ. Para awak kapal melepaskan tali-tali sauh, lalu mereka memasang layar supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir sehingga kapal kami kandas. Halauannya terpancang dan tidak dapat bergerak. Buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Perwira Julius memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang terlebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah kami semua, 276 jiwa selamat, naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika saya memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangan saya. Saya langsung mengibaskan ular itu ke dalam api. Orang-orang mengira saya akan mati setelah digigit ular itu, namun Tuhan melindungi saya. Saya tidak mati, bengkak pun tidak, sehingga mereka malah berpendapat bahwa saya adalah seorang dewa. Gubernur di pulau itu namanya Publius. Ia sangat ramah dan menjamu kami selama 3 hari. Namun ayahnya sedang sakit. Saya dipanggil dan saya mendoakan supaya Tuhan menyembuhkannya. Dan Tuhan menjawab doa saya. Dia menyertai saya. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami akan berangkat, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian, kami melanjutkan perjalanan dengan sebuah kapal menuju Roma. Setelah tiba di Roma, saya diperbolehkan tinggal dalam sebuah rumah dengan dikawal oleh seorang prajurit. Saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu menyertai saya dalam perjalanan ini, walaupun banyak kesulitan dan bahaya yang harus dihadapi. Sebagai seorang tahanan rumah, saya terus memberitakan Injil, menceritakan kepada orang-orang di Roma tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit sebagai juru selamat kita. Nah, anak-anak, Tuhan sudah berjanji memberitahu Rasul Paulus bahwa Tuhan akan memimpin Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Dan kalian ingat bagaimana tadi Rasul Paulus menceritakan bagaimana Tuhan memimpin dan menyelamatkan dia dalam berbagai peristiwa. Coba setes ya. Nih, bagaimana Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dalam kejadian ini? Betul, Tuhan menyelamatkannya dari badai. Bagaimana dengan ini? Betul. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Rasul Paulus dari gigitan ular yang berbisa. Bagaimana dengan yang ini? Kalian tahu apa yang terjadi di sini? Betul, Tuhan memakai orang-orang di Pulau Malta untuk menyediakan makanan bagi Rasul Paulus dan orang-orang sekapal. Hidup sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Pada saat Tuhan berjanji kepada Paulus bahwa Paulus akan tiba dengan selamat di Roma, bukan berarti sepanjang perjalanan Paulus tidak mengalami masalah. Banyak masalah yang dia hadapi. Tapi Paulus percaya bahwa janji Tuhan
pasti ditepati. Walaupun banyak masalah yang terjadi, tetapi seperti Tuhan melindungi dan menjaga Paulus, demikian juga Tuhan akan memimpin, melindungi, dan menjaga kita. Apapun kesulitan atau masalah yang kita hadapi, kita harus yakin, beriman bahwa Tuhan hadir. Tuhan menolong dan memimpin hidup kita.